Presiden Joko Widodo meminta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan PPKM darurat ini demi keselamatan semua pihak. Seluruh masyarakat diminta untuk tenang tapi waspada, mematuhi ketentuan yang ada. Sejauh mana kebijakan PPKM darurat efektif menekan masifnya lonjakan kasus COVID-19? Kami akan bahas bersama juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi, serta Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, Sony Harmadi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Bung Aiman. Saya ke Bung Jody dulu. Bung Jody, ini hari ketiga sejak tanggal 3 ya, sekarang tanggal 5, 3, 4, 5, hari ketiga. Bagaimana evaluasi pelaksanaan dari PPKM darurat ini? Bung Jody? Selamat malam, Bung Jody. Iya, rupanya komunikasinya terputus, tadi sempat tersambung. Saya ke Bung Sony dulu. Bung Sony, pertanyaan sama, bagaimana evaluasi PPKM darurat ini, Bung Sony? Ya, baik Bung Aiman, makasih. Ya. Jadi kami terus memantau perkembangannya, ya tentu pergerakan atau mobilitas masyarakat sedikit menurun, terus kepatuhan protokol kesehatan kami dorong terus. Di beberapa daerah memang masih harus dilakukan sosialisasi secara terus-menerus ya. Misalnya Anda boleh sebutkan daerahnya, kita buka saja di sini. Oke, di Jogja, di Banten ya. Di Banten itu, di Jakarta sendiri pedagang kaki lima ini masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Masih misalkan kan hanya boleh take away ya, tidak boleh dine in dan itu masih dilakukan. Terus kemudian di Jawa Tengah tuh di pasar-pasar tradisional ya, kita masih melakukan sosialisasi didukung oleh Satgas daerah tentunya yang punya tugas terkait itu. Tapi memang ini masyarakat perlu diedukasi terus, diberikan pemahaman tentang pelaksanaan PPKM darurat. Dan jadi semuanya dong, kalau tadi Bung Jody sebutkan Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, Jakarta, tinggal Jawa Timur doang nih, sama Jawa Barat ya? Ya tentu di setiap tempat ada tempat-tempat yang perlu diperbaiki ya, tetapi kan memang ini proses dan yang paling penting juga adalah kita memonitor kepatuhan protokol kesehatan nih. Kita dorong di beberapa daerah tuh naik, Bung Aiman. Cuma yang kami agak sebetulnya agak memperhatikan betul adalah DKI Jakarta nih naik turun. Jadi walaupun sudah diberlakukan PPKM darurat, di DKI Jakarta itu masih agak cenderung turun kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Sedangkan di Banten, di Jawa Barat, Jawa Timur itu membaik. Oke, nanti saya akan bahas cenderung turun maksudnya apa. Saya akan ke Bung Jody Mahardi. Bung Jody, jelas mendengar saya? Tadi sempat terputus? Iya, tadi nggak kedengar. Baik. Gimana Mas Aiman? Evaluasi hari ketiga, 3, 4, 5, hari ini tanggal 5, terkait dengan pelaksanaan PPKM darurat. Bagaimana Bung Jody? Ya, halo. Ya relatif baik, cuma memang tadi ada beberapa catatan gitu ya, termasuk di beberapa daerah industri itu memang ada terjadi titik-titik kemacetan gitu ya, karena mungkin memang belum konsisten dalam melakukan penyekatan mobilitas gitu. Jadi tadi arahannya Pak Menko juga kepada Polri, jangan diberikan pengecualian gitu ya di luar sektor kritikal dan esensial. Ataupun untuk pelayanan publik. Jadi, termasuk tadi pagi juga di Jakarta yang kemudian jam kerja itu sempat kemudian beberapa titik di antara Lenteng Agung, ada juga di Ciputat, betul ya? Iya, betul. Tapi semua sih relatif bagus ya penyekatan ya. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa menjaga konsistensi ini aja. Oke, ini akan diteruskan sampai tanggal 20 konsisten ini ya? Ya, kita akan lihat akan terus sampai tanggal 20. Nanti kelanjutannya bagaimana kita akan lihat apakah ada flattening kasusnya gitu. Iya, kalau saya lihat ini kita tayangkan juga ini kejadian tadi pagi yang ada pos penyekatan, ada kemacetan motor, mobil dan lain sebagainya. Agak sulit kemudian untuk membedakan antara sektor esensial dengan sektor kritis atau sektor non esensial kecuali menggunakan surat izin. Bagaimana kemudian Kementerian Maritim dan Investasi kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah soal PPKM darurat ini? Iya, yang paling penting kan kita arahannya jelas. Yang penting kendaraan barang dan logistik itu terutama yang untuk mendukung sektor industri makanan dan minuman serta penunjangnya itu tetap lancar gitu ya. Dan mungkin ya ini nanti bagaimana di lapangan para aparat juga bisa memastikan bahwa yang paling penting itu ya sektor
kendaraan barang dan logistik itu jangan sampai terganggu gitu. Tapi bagaimanapun arahannya Pak Menko jelas kita harus konsisten dalam penyekatan mobilitas gitu. Karena memang ini di awal-awal pastilah terjadi seperti ini gitu ya. Mungkin masih ada kekacauan di sana sini gitu. Tapi harapannya ke depan di lapangan makin jelas. Ini untuk kemudian menjaga, menghalau penularan, menyelamatkan bangsa dari apa yang kemudian kita alami saat ini. Bung Jody, saya ingin bertanya, kenapa dipilih PPKM darurat? Apa bedanya dengan PPKM mikro yang sebelumnya diberlakukan? Kenapa juga tidak PSBB misalnya? Ya, PPKM darurat ini kan sebetulnya bukan berarti lockdown gitu ya, tapi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini berlaku di PPKM mikro. Tapi bagi PPKM mikro pun sekarang tetap efektif gitu ya. Sekarang tinggal ditambah lagi penebalan dengan PPKM darurat ini. Ya, ada beberapa kan ya ketentuan yang memang lebih ketat diatur seperti work from home jadi 100% gitu untuk sektor non-esensial dan mall-mall juga ditutup. Saya yakin juga pemerintah pusat melakukan pengawalan terkait dengan pelaksanaan PPKM darurat ini. Apa yang dilakukan pengawalan hari ini misalnya? Ya, Pak Menko terus melakukan rapat koordinasi dengan para Kapolda, Pangdam, dan aparat pemerintah daerah gitu untuk memastikan dan mengevaluasi pelaksanaan bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan gitu, walaupun dan melakukan perbaikan memang apabila ditemukan masih ada loopholes gitu ya, bagaimana penerapannya ini bisa mengganggu keefisienan penerapannya. Oke, Bung Jody, terakhir apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat banyak terkait dengan pelaksanaan PPKM darurat yang akan dilaksanakan? Mudah-mudahan tidak diperpanjang karena angkanya turun, itu doa kita bersama sampai tanggal 20 Juli nanti. Ya, kita tetap harus waspada gitu ya, karena ini kan masih ada masa inkubasi ya, masih mungkin aja ini angka naik terus gitu dalam 10 hari ke depan gitu. Baru kalau kita berhasil menerapkan secara efektif PPKM darurat ini baru kita bisa melihat angka mulai turun gitu. Tapi ini ke depan nih 10 hari kalau kita nggak ini pasti angkanya akan naik terus gitu. Jadi memang ini butuh kekompakan semua pihak gitu loh, bahwa memang sekarang aparatnya harus enforcement-nya harus lebih kencang gitu, karena ya memang ini kebutuhan gitu, karena kita harus segera bisa menurunkan angka sesuai target. Akan dilakukan penegakan pendisiplinan yang lebih ketat di lapangan. Iya, betul. Oke, baik. Dan masyarakat diharapkan berada di rumah dulu, kecuali yang memang sektor-sektor yang disebutkan tadi, karena ini beda bukan lockdown. Kalau lockdown semua harus di rumah. Kalau ini ada pengecualian kecil, sebagian kecil, di antara sektor kritis atau kritikal dan sektor esensial, yang kemudian ada pembatasan di kedua itu. Baik, ini harapannya adalah masyarakat bisa mematuhi dan tanggal 20 nanti pada akhir PPKM darurat ini tidak diperpanjang. Begitu kan harapannya ya? Iya, kita mudah-mudahan lah ya kasusnya flattening, baru kita bisa mulai membuka untuk relaksasi. Baik. Jadi kasus tidak naik, minimal kalau misalnya memang belum turun tapi minimal rata, tidak ada kenaikan. Itu yang kemudian diharapkan, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Ya, ini kerjasama semua pihak lah kita perlukan. Kerja sama semua pihak. Baik, terima kasih Bung Jody Mahardi, jurubicara dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Saya akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya dengan Satgas COVID-19, Bung Sony Harmadi.